Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan daring ini ya, kita lanjut membahas tentang bentuk akar. Nah, kemarin kita udah belajar tentang sifat-sifat perpangkatan, di mana ada 8 sifat ya, dari yang A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah 1. Nah, ini kan sudah kalian hafal ya, bentuk pangkat-pangkat ini. Jangan lupa, jangan dilupakan nih setelah dihafal, karena ini akan terus dipakai sampai tingkat lanjut, sampai kalian nanti kelas 11, 12, atau bahkan sampai kuliah. Ini akan tetap rumus-rumus ini. Jadi jangan dilupakan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk akar. Nah, kita lanjut ke bahas yang bab yang kedua, yaitu bentuk akar. Bukan bab 2 ya, masih bab 1. Apa sih bentuk akar itu? Bentuk akar itu definisi umumnya adalah sama kayak perpangkatan, yaitu A pangkat 1 per N itu sama dengan N akar pangkat N dari A. Apa sih? Jadi sekarang A-nya itu pangkatnya pecahannya 1 per N. Itu sama dengan ditulis menjadi akar pangkat N. Jadi dibacanya akar pangkat N dari A. Atau yang kedua ini, misalkan A pangkat M per N itu sama dengan akar dari, ini bacanya akar ya, yang ini ya, akar dari A pangkat M akar dari pangkat N A pangkat N. Maksudnya bagaimana Pak? Misal contoh, kalau yang pertama nih, misal ada 2 pangkat 1 per 5 misal. Itu sama saja dengan kalau dibuat dalam bentuk akar itu 2 di sini 5. Nah, N-nya nih 5 ini N-nya ya. Sama kayak ini nih, sama contohnya kayak ini. Kalau yang ini contohnya bagaimana yang kedua Pak? Misalkan ada angka 3 pangkat 2 per 5. Nah, jadi 3-nya ini berpangkat bilangan pecahan ya, atau angka pecahan. Maka bisa ditulis dalam bentuk akar menjadi akar pangkat apa M. M-nya kan di sini berapa? M-nya 2 ya, N-nya 5. Maka 5 ada di sini. Ditaruh di sini. Kemudian di sininya menjadi 3. Pangkat berapa? Pangkat 2 ya, bagus. Ya, harus diingat-ingat. Jadi bentuk pangkat pecahan itu bisa diubah ke dalam bentuk akar seperti ini. Apa sih Pak akar-akar itu? Ingat kalian ketika waktu menghafalkan perkalian, misalkan 1 kali 1 itu kan sama dengan 1. Kemudian 2 kali 2 sama dengan berapa? 4 ya. 3 kali 3 sama dengan berapa? 9 ya, sorry 9. Kemudian 4 kali 4 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 16. Kemudian apa lagi? Apa tulis ulang sampai 10 ya. 5 kali 5 sama dengan 25 ya. 6 kali 6 sama dengan berapa? Bagus, 36. Kemudian 7 kali 7 sama dengan berapa? Ya, sip, 49. Kemudian 8 kali 8 sama dengan berapa? 64. Sip. Kemudian 9 kali 9 sama dengan berapa? 81. Kemudian yang 10 nih kali 10 sama dengan berapa? 100. Ini bisa dilanjutin sampai 11, 12 dan seterusnya. Tapi Bapak ambil sampel ini aja biar kalian paham. Misal ini satu ini bisa diubah ke dalam bentuk akar 1. Akar 1 itu berapa? Ya sama dengan 1. Yang ini akar 4. Akar 4 itu berapa? Ya sama dengan berapa? 2. Kenapa bisa 2? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga akar dari 4 adalah 2. Kebalikannya ya berarti ya. Nah, paham ya sekarang ya? Misalnya berarti kalau ditanya akar 9 itu berapa Pak? Akar 9 ya sama dengan berapa?
3, karena 3 kali 3 sama dengan 9. Terus selanjutnya sampai sini, akar 100 itu berapa, Pak? Ya, sama dengan 10. Bagus. Karena udah ngerti ya. Kalau ditanya akar 36, ya sama aja akar 36 berarti 6. Nah, ini adalah bentuk akar yang menghasilkan angka rasional, ya, yaitu rasional yang pas angkanya. 2, 3, atau bilangan bulat yang pas. Ya. Lah, bagaimana Pak antara 1 dan 4 ini kan kita bisa tulis antara akar, boleh Pak kita tulis akar 2. Akar 2. Kemudian di antara 1 dan 4 ya, kemudian akar 3. Tuh. Di antara akar 1 dan akar 4 ini ada akar 2 dan juga akar 3. Kalau gitu akar 2 berapa, Pak? Berapa? Akar 3 berapa? Ada nilainya sendiri ya. Berapa akar 2 itu? Coba kalian lihat di kalkulator. Kalau akar 4 kalian tulis kalkulator pasti hasilnya 2. Kalau akar 2 hasilnya sekitar 1, ya, 1, sekian sekian. 3 juga sama 1, sekian sekian. Banyak angkanya. Enggak sampai enggak terbatas kalkulator. 1, sekian sekian. Coba kalian cek di kalkulator berapa. Kemudian antara akar 4 dan akar 9 juga ada akar 5, akar berapa lagi? Akar 6, akar 7, akar 8, nah, baru akar 9. Kalau akar 9 pas 3 ya. Nah, kalau akar 5 berapa? Coba cek kaliannya. Saudara berapa nih? Ini akar 2, ini akar 3. Coba cek di sini kalian berapa, dihitung ya. Kalkulator. Nah, akar 5 berapa juga nih? Coba cek. Ya. Akar 6 ada nilainya berapa? Akar 7, begitu juga akar 8 ya. Ada nilainya masing-masing. Tetapi ketika kita pas akar 9, hasilnya 3. Tapi kalau akar 8, akar 7, enggak ya. Hasilnya itu nanti pasti koma. Misalkan akar 8, itu dipastikan hasilnya adalah 2, sekitar 8 atau 9, sekitar banyak angkanya. Banyak banget. Misalkan nih Bapak pakai apa nih? Pakai kalkulatornya. Kita bareng-bareng aja nih. Lihat di sini misal apa pakai kalkulator. Nah, ini perhatikan nih. Kita buktikan aja ya. Misal Bapak pakai yang jenis scientific kalkulator ya, biar banyak tombolnya. Kita buktikan akar, mana nih akar nih? Nah, ini ya. Akar dari 4 berapa? Sama dengan, mana nih akar dari 4? Nah, ini sepertinya fungsinya kurang banyak ya. Loh, akar dari 4 adalah 2 ya. Akar dari 4 2. Kemudian Bapak hapus lagi nih. Ini hapus ya. Akar dari 9 ya. Sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Sekarang misal nih kita buktikan antara akar 4 dan akar 9. Misal akar 7. Akar 7. Berapa sih hasil akar 7? Coba. Tuh, panjang loh. 2,66457. Wow, banyak banget angka aja ya. Nggak berhenti nih. Ini kalkulatornya kalau masih muat, dia akan terus angkanya. Nggak berhenti terus. Artinya, ketika bentuk akar itu adalah bukan pas bentuknya, ya. Mana tadi? Nih, ketika akar 7 tadi hasilnya 2,6. 2,6 bla 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 bla, banyak panjang.
hasilnya itu menunjukkan bahwa ini adalah selain akar dari 1, akar dari 4, akar dari 9. Nah, ada angka-angka selain ini, itu disebut bentuk akar sederhananya. Jadi Pak, ini bentuk akar bukan nih Pak? Misalkan akar 37. Ada nggak di sini? Nah, ini 36 batasnya, di sini 49. Ada angka 37. Berarti ini disebut sebagai bentuk akar. Ada dia tidak menghasilkan bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional? Bilangan yang pas ya. Pas menghasilkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, angka 47 bentuk akar disebutnya. Jadi paham sekarang ya bentuk akar itu ya. Jadi bentuk akar itu adalah selain angka-angka kuadrat ini dinamakan bentuk akar. Kemudian kalau 64, akar 64 bentuk akar bukan? Ya sebetulnya bentuk akar juga, cuman dia bisa dirasionalkan akan menghasilkan angka 8 ya. Akar 64 itu sama dengan 8. Berarti ini dianggap bukan bentuk akar pada umumnya. Tapi kalau misalkan akar dari 65, ya sudah sama dengan ini bentuk akar. Nanti hasilnya pasti 8, sekian banyak. Dan seterusnya. Ini bisa ya, bentuk akar ya. Ini adalah definisinya. Ini cara membuat bentuk akar ya. Ini lanjutan dari eksponen. Sekarang nomor 2, setelah kalian paham definisi, nomor 2. Nomor 2 ini kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Maksudnya bagaimana supaya bentuk akar disederhanakan? Misalkan gini ya. Akar antara akar 9 kita ambil nih, antara akar 9 sampai akar 16. Maksudnya antara bilangan 9 dengan 16 ini kan ada akar 12, akar 10, akar berapa lagi? Akar 15, akar 14 ya. Misal kita mau menyederhanakan bentuk akar 12. Dan akar 12 ini bisa disederhanakan bentuk akar ini. Nah, ingat ini bentuk akar karena tidak ada di sini ya. Tidak bagian dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Sederhanakannya bagaimana Pak? Kalian kalikan yang satu adalah bentuk akar ini, bilangan kuadrat lah bahasanya ya. Jadi 1, 4, 9, 16 ini disebut sebagai bilangan kuadrat. Berapa bilangan kuadrat di sini dikalikan dengan angka berapapun di sini menghasilkan 12. Oh, berarti 4 bisa. 4 dikali berapa? Kali 3. Nah, gitu ya. Jadi berapa nih bentuk sederhana? Ingat perkalian bentuk akar ini ya. Akar 4 itu berapa? Oh, ya 2. Baik lagi di sini akar 4 itu 2. Dikali dengan akar 3. Udah, karena akar 3 nggak ada yang bisa selesaikan. Jadi bentuk akar ini dalam kurung ini itu bisa menjadi 2 kali akar 3. 2 sendiri dari mana? Dari akar 4. Atau ini bolehlah biar kalian nggak bingung. Artinya ini menjadi akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 kan kita tahu berapa akar 4? Ya 2. Akar 3 ya juga ada. Udah. Jadi bentuknya menjadi 2 kali akar 3. Atau diringkas menjadi 2 akar 3. Nah, oh jadi bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, Bapak kasih contoh lagi. Misal akar apa ya? Akar 18. Akar 18 kan di sini nggak ada ya. Tuh lihat. Habis 9, 16, habis 16, 25. Antara angka 16 dan 25 ini ada 18. Nah, sekarang kita tanya akar 18 itu berapa? Ya, kalau pakai kalkulator pasti ada hasilnya. Sekitar 4, sekian ya. Tapi ini bentuk akar bisa disederhanakan dengan cara yang sama nomor 1. Berarti menjadi berapa nih? Jadi kita bacain akarnya. Ingat 18 itu kita bagi dengan bilangan kuadrat yang ini. Mana ya?
dan akan menghasilkan seperti ini, sama. Berarti berapa, Pak? Oh, 18 itu adalah hasil perkalian dari berapa? Kalau 4, kita ambil 4 nih. 4 kali berapa sama dengan 18? 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali, berapa lagi? 4 kali 5, 20. Wah, bisa berarti pakai 4 ini ya. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Nggak bisa. Sekarang pakai yang 9. Oh, 9 kali berapa sama dengan 18? Oh, ada, Pak. 9 kali 9 kali berapa? 2. Nah, berarti akar 18 ini adalah hasil dari perkalian akar dari 9 kali 2. Atau bisa ditulis menjadi akar 9 kali akar 2. Akar 9 berapa? Akar 9 itu adalah 3. Ya. Dikali dengan akar 2, ya sudah, 3 akar 2. Oh, bentuk sederhana dari akar 18 adalah 3 akar 2. Paham ya? Udah mulai paham nih kita. Ini sebenarnya pelajaran ulang waktu kalian waktu SMP ya, atau MTS menyederhanakan bentuk akar. Cuman mungkin kalian harus diperjelas lagi sekarang. Bentuk akar itu, oh seperti ini bentuk akar. Bentuk akar itu adalah angka-angka atau bilangan yang di luar bilangan kuadrat ini ya, 1, 4, 9, 16, 25. Bapak kasih contoh satu lagi ya, biar kalian makin pinter nih. Yang ketiga, bentuk sederhana dari berapa nih? Misalkan 75 dah. Akar dari 75. Bapak sengaja yang gede. Berapa sih bentuk akar dari 75? Lihat, 75 itu kan antara 64 sampai 81 ya. Berarti dia memang bentuk akar. Karena di atasnya ada 64, di bawahnya ada 81 yang 9 kali 9 sama 8 kali 8, 64 pas. Berarti di sini ada akar 65, ada akar 66 dan seterusnya sampai akar 80. Baru akar 81. Kalau akar 81 udah jelas hasilnya 9. Nah, sekarang akar 75, ya bentuk akar ini harus diapakan, Pak? Boleh disederhanakan ya kalau ada kalimat begini. Cara menyederhanakan bagaimana? Sama kayak nomor contoh 1, 2. Kita kasih tanda pangkat panjang. Nah, setelah itu berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 75. Sementara di sini coba lihat nih. Boleh kalian urutkan kalau bingung 4 ya. 4 ada nggak kali 75? Waduh, nggak ada ya. 4 kali berapa sama 75? 9 kali berapa sama dengan 75? Nggak ada. 16 juga bingung, nggak ada nih. 16 kali berapa sama 75? Oh, ada, yaitu 25. Nih, coba kita cek, yaitu 25 kali berapa sama dengan 75? Bagus, kali 3. 25 kali 3. Oh, berarti akar 25 kali akar 3. Nah, ini bisa tulis menjadi akar 25 kali akar 3. Jadi berapa? Akar 25 itu berapa? Ya 5 nih. Akar 25, 5 ya. Nah, ada 5 kali 5 sama dengan 25. Tulis 5 sini. Set. Kali akar. Ini ada tanda kali, tapi di sini nggak tulis kalinya, Pak. Ya, artinya sama. Ini 5 kali akar 3. Walaupun nggak ditulis. Jadi kalau ada 2 akar 3, artinya 2 kali akar 3. Atau kalau misalnya 3 akar 2, artinya 3 kali akar 2. Begitu pun ini ya. Inilah bentuk sederhana dari akar 475. Oke, paham? Nah, kalau udah paham, nanti Bapak kasih contoh, kasih tugas buat kalian untuk kerjanya. Nanti silakan di screenshot tugasnya, waktu itu Bapak dipoto, nanti kirimkan ke Bapak tugasnya. Mana Pak tugasnya? Nih, Bapak tuliskan ulang di sini. Nah, ini nanti kita akan bahas pas pertemuan nanti bentuk-bentuk akar ini, tapi kalian pastikan dulu bisa menyederhanakan bentuk akar untuk materi lanjutan yang ini ya. Nanti kalau pas ketemu hari, insya Allah hari Kamis atau Selasa depan, karena katanya Kamis kalian nanti akan ada itu ya, apa, uji buka apa, lomba-lomba. Ini cuacanya sekarang lagi mendung, hujan gerimis, nggak tahu nanti hari Kamis mudah-mudahan lancar kalian. Oke. Ini PR-nya
kerjakan nanti dikumpulkan pas jam akhir kalian ya. Kalau kelas LPS itu jam berapa terakhirnya matematika dan dikumpulkan. Pokoknya hari ini harus sudah kumpul semua nih. Yang pertama PR-nya sederhanakan bentuk akar berikut. 1. Akar di sebentar. Coba ya. Akar 27. Ya, silakan sederhanakan. Kemudian 2 akar dari 48. Yang ketiga akar dari 72 ya. Yang keempat akar dari 125. Yang terakhir yang keenam, yang kelima akar dari 200. Coba kerjakan 5 soal ini, nanti fotokan hasilnya dan kirim ke Bapak. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.